Halo sobat semuanya, kami mahasiswa Politeknik Elbajo Komodus akan mempresentasikan materi tentang akuntansi pemerintahan daerah dari mata kuliah sektor publik. Eits, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Yuliana Juwita Baut, kedua ada Noveli Silsi Ingrid Yohanes, dan yang ketiga ada Laurencia Vulcanova Verini. Oke, sobat-sobatku, sekarang kita simak materinya. Guys, akuntansi pemerintahan daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur pengelolaan keuangan daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utama pengembangan akuntansi pemerintahan daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi. Sistem akuntansi pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktasaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Selanjutnya, karakteristik SAPD. Yang pertama, basis akuntansi SAPD menggunakan basis kas untuk laporan realisasi atau LRA dan basis akrual untuk neraca. Dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat pada saat kas diterima oleh rekening kas daerah, serta belanja diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah. Dan yang kedua, sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan atau double entry system didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan utang tambah ekuitas dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet suatu perkiraan dan mengkredit perkiraan yang lain. Yang berikut subsistem SAPD. Yang pertama, sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD atau pejabat pengelola keuangan daerah yang akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level Pemda. Yang kedua, sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan atau PPK SKPD. Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK SKPD. Nah, yang sekarang sistem akuntansi pemerintahan daerah. Akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPKD yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai Pemda. Sistem akuntansi PPKD ini meliputi 1. Akuntansi pendapatan PPKD. Akuntansi pendapatan PPKD adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan perlakuan akuntansi untuk pendapatan pada level Pemda seperti dana perimbangan. Dokumen sumber untuk menjurnalnya adalah laporan posisi kas harian yang dibuat oleh BUD. Dan yang kedua, akuntansi belanja PPKD. Akuntansi belanja PPKD adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Yang ketiga, akuntansi pembiayaan PPKD. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau pemanfaatan surplus. Yang keempat, akuntansi aset PPKD. Prosedur akuntansi aset pada PPKD merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh Pemda. Misalnya, pengakuan atas investasi jangka panjang dan dana cadangan. Yang kelima, akuntansi utang PPKD. Seperti halnya aset, utang atau kewajiban Pemda muncul sebagai akibat dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh Pemda. Dan yang keenam, akuntansi selain kas PPKD. Prosedur akuntansi selain kas pada PKPD meliputi 1. Koreksi kesalahan pencatatan. Yang kedua, pengakuan aset, utang, dan ekuitas. Yang ketiga, jurnal terkait transaksi yang bersifat akrual dan prepayment. Yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan PPKD. Laporan keuangan PPKD adalah
laporan keuangan yang dikeluarkan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai Pemda. Yang kedelapan, akuntansi konsolidator PPKD dalam pelaksanaan transaksinya. SKPKD diibaratkan sebagai kantor pusat atau home office dan SKPD sebagai kantor cabang atau branch office. Dengan skema tersebut, terdapat sebuah akun perantara yang berfungsi sebagai jembatan antara SKPKD pada kapasitas Pemda dan SKPD. Dan yang kesembilan, penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD. Dan laporan keuangan pemerintah provinsi, kota ataupun kabupaten terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran, kedua, neraca, ketiga, laporan arus kas, dan yang keempat, catatan atas laporan kas. Oke guys, sekian dari kami. Kami mengucapkan terima kasih karena telah menonton video kami. Semoga materinya sangat bermanfaat buat sobat-sobat semuanya.